Jadi saya mau kasih kopi pahitnya nih. Ketika kita mulai belajar spiritual, belajar ketuhanan, belajar zikir atau belajar toriko ya, belajar tasawuf, pokoknya wilayah batin ya. Di situ dalam hidup akan banyak kejadian-kejadian yang di luar logika. Kejadian-kejadian yang membuat kita takjub, membuat kita bangga, membuat kita heran ya. Jadi kopi pahitnya adalah jangan seneng ya. Tapi bang, saya menceritakan itu bukan karena bangga bang, tapi karena rasa syukur ya. Harus ada menceritakan itu dengan rasa syukur, ya kan? Makanya lain kali kalau memang mengalami lagi hal-hal yang luar biasa, selagi yang kita ceritakan itu bercampur ego, nggak usah cerita. Tapi kalau kita bercerita sebagai rasa syukur, wajib kita cerita ya. Kan di Al-Quran ada, atas rasa syukurmu maka nyatakanlah, kata Allah. Cuman saya lupa tuh ayat yang mana itu, cuman saya pernah baca begitu. Karena engkau bersyukur maka nyatakanlah. Jadi segala anugerah yang Allah berikan, di situ ada ujian ya. Allah bilang kami akan uji kamu dengan keburukan dan kami akan uji kamu dengan kebaikan. Jadi jangan hanya ketika mendapat yang buruk-buruk saja kita anggap ujian. Justru kebaikan, anugerah yang luar biasa atau bisa kita bilang karomah. Karena itu di luar nalar. Di situ sudah menjadi karomah. Dan di situ kita jangan sampai ada keakuan. Karena setan gak akan tinggal diam ketika kita memiliki suatu anugerah. Di hati kita akan dibisikkan rasa takjub. Ya. Kalau sekali dua kali mungkin kita takjub itu biasa. Tapi nanti lama-kelamaan makin sering itu kejadian yang aneh-aneh yang membuat kita istimewa. Jadi di situ akan membuat kita bangga. Walaupun kita tidak bangga ya, tapi bisikan untuk ke arah bangga itu ada. Karena setiap manusia itu pasti ada bisikan. Ya. Disenggol kita dengan motor rusak, kita nggak lecet sedikit pun. Ya kan? Di situ saja kita udah melihat bahwa Allah lah yang maha melindungi. Harus bisa kita tembus Allahnya. Jangan lihat diri ya. Kalau orang yang nggak paham dikasih anugerah seperti itu, dia bangga diri. Secara logika ditabrak motor kita, ya kita pasti lecet dong, pasti luka. Tapi ini nggak luka bang, nggak parah bang, nggak ada sakit bang. Tapi kalau saya lihat dengan kondisi motor, luar biasa itu rusaknya. Tapi kok saya nggak luka ya. Kalau melihat diri takjub kita. Jadi jangan lihat diri, bagaimana ya bang? Biar aku terhindar dari rasa takjub, rasa bangga, dari rasa keakuan, ya kamu jangan melihat diri. Kuncinya adalah lihatlah Allah, pandanglah Allah. Ketika yang kau pandang Allah tiadalah dirimu, sirnalah dirimu. Ya, jadi di situ hakikat fana diri. Ketika kita mencapai level 4, dalam berspiritual, dalam berzikir nafas, kita akan mencapai yang namanya puncak kefanaan. Fana bang, sirna. Yang aku lihat hanya Allah saja. Nah begitu juga dalam hidup. Apapun yang kita bisa, yang kita ibaratnya anugerah yang Allah berikan, pujian makhluk kepada diri ini, apalagi kemuliaan makhluk kepada diri ini, ya kau jangan lihat diri, tapi lihatlah Allah, sehingga diri kita sirna. Ya, bagi orang-orang Malaysia pasti paham lah itu perkataan tok kenali ya kan. Apa kata wali Allah itu? Kata tok kenali, jangan ada nampaknya diri ya. Jangan sampai nampaknya diri. Jadi nggak boleh lihat diri. Kita harus lihat Allah. Bang, saya
itu bos Cina tuh cakap, wajah saya beda bang, tak sama macam orang lain. Wajah saya bercahaya, ya. Disitulah kemuliaan Allah kepada diri kita. Ya sudah, syukuri aja. Kalau orang menganggap kita mulia, kita wajib syukuri, tapi juga jangan terlena, ya. Kalau kita pandang Allah yang membuat wajahku bercahaya, bukan wajahku bercahaya karena aku punya sesuatu. Banyak orang ketika dibilang, wajahmu beda ya, wajahmu bercahaya ya, dia pandang diri, nggak pandang Allah. Disitulah timbulnya keakuan.